Bisa meningkatnya popularitas global Korean Wave. Korean Wave atau gelombang Korea membuat genre musik Korean pop atau K-pop digemari oleh masyarakat Indonesia. Termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Melalui musik K-pop. Bagaimana hal ini mempengaruhi musik dan tren di tanah air? Lalu mampukah Budaya Indonesia bersaing melawan dominasi budaya asing. Jadi kita pertama ngecek sama Sonernya ini bakal kami gimana Pak kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Ini 6 orang ya? Iya, kita kita juga Pak. Jadi perkenalan dulu kalau dia enak ya. Saya dan Altira bersama rekan-rekan saya boleh. Saya Dextrina Salim. Saya Anissa Mulia Rahman. Saya Wakil Karamila. Saya Alina. Saya Pemerintah Indonesia. Akuntansi semua ya? Iya. Jadi kita ini mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, kita mau ngucapin dulu terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Muhammad Ridwan Hamdani. Terima kasih. Udah panggil nama aja. Jadi udah meluangin nih waktunya di kesibukannya buat jadi narasumber di wawancara kita kali ini. Nah, jadi mungkin Bapak udah tahu kita kalau topik kita tuh mengenai Korean Wave gitu Pak. Jadi dalam konteksnya tuh buat ketika itu gimana peran budaya nasional memfilterisasi Korean Wave dan juga pembudayaan cinta produk lokal terhadap produk asing. Jadi kita ada dua konteks Pak di Korean Wave ini. Nah, untuk mulai diskusi mungkin kita mau dengar dulu ya pendapat dari Bapak nih sebagai awal dari diskusinya nih. Nah, menurut Bapak nih posisi budaya nasional kita nih saat ini gimana sih Pak buat menghadapi derasnya pengaruh budaya Korea yang lagi digemari banget sama anak muda sekarang? Kayak kan kita kan ini di Hantam sana sini nih tentang Korea itu, nah menurut Bapak tuh kita masih bisa mempertahankan budaya nasional itu atau nggak Pak di tengah lumpur? Yang lagi naik daun K-pop kemudian di drama Korea, Squid Game itu kan termasuk drakor ya, tapi dalam versi layar lebarnya gitu kan. Sebenarnya sih Indonesia juga memiliki potensi besar loh untuk dikembangkan, asal serius dan fokus mana dulu nih yang mau dikembangkan gitu. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada angklung seperti itu sebenarnya udah global juga kan, tinggal kemasannya seperti apa. Apalagi sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan alat musik lainnya teman-teman semua. Belum lagi makanan kuliner Indonesia tuh nggak kalah kan. Kalau kita pergi ke Sumatera Selatan ada kapal selam aja dimakan. Kapal selam dimakan. Kalau di branding baik bisa go internasional itu. Kemudian siapa yang tidak kenal Bali gitu, industri pariwisatanya global kan. Bahkan orang Australia itu lebih kenal Bali dari Indonesia seperti itu kan. Ya tadi apa ya, sebenarnya sih banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Korea Selatan, terutama di bidang pengembangan teknologi. Dan kalau kebudayaan saya kira Indonesia nggak kalah ya, banyak sekali yang bisa dikembangkan itu. Ya sekarang sudah mulai dengan bentuknya kebudayaan itu kan satu fokus ya. Yang terbaru kemarin adalah baru diresmikan Hari Keris Nasional oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon kan. Nah itu mencoba fokus untuk mengembangkan keris senjata tradisional Indonesia ke internasional. Karena tadi kita kan sudah bahas soal posisi budaya nasional, kita menghadapi budaya Korea Pak. Sekarang saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak fenomena Korea ini perlu dibatasi supaya budaya itu tetap kuat atau justru jadi kesempatan kita untuk membuka budaya Indonesia Pak? Kalau di era teknologi informasi seperti saat ini dibatasi juga orang akses sendiri, ya kan? Akses sendiri kan, apalagi pasar terbuka. Internet kan susah ngebatasin kan. Orang pemerintah yang store aja masih bisa lolos kok, banyak yang lolos gitu kan, asal
kalau tahu kuncinya gitu. Jadi menurut saya dibatasin pun tidak terlalu efektif ya. Orang sudah dunia sudah terbuka, informasi sudah menyebar sedemikian rupa kan gitu. Dibatasin paksa juga nanti ya nggak efektif, tidak efektif gitu kan. Ya antara lain caranya dengan bagaimana membangun atau mengambil salah satu unsur budaya nasional yang potensial di tanda kutip dijual dan dipromosikan ke pasar, karena kan ujung-ujungnya nanti juga maksudnya ke industri kan, bisa industri kreatif, terutama kalau kita bicara musik, film, itu kan industri kreatif ya. Tadi kita udah tahu nih Pak kalau Korean Wave bisa jadi peluang menurut Bapak. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sih Pak cara yang tepat untuk menyaring atau memfilter budaya Korea di Indonesia supaya kita tetap bisa ambil manfaatnya tanpa kehilangan jati diri budaya kita? Terus ada peran aktif pemerintah ya, baik pemerintah daerah, pemerintah nasional untuk fokus mengembangkan dan memasarkan produk-produk nasional Indonesia, termasuk kebudayaan, tradisi, kemudian karya seni, tradisi, budaya, kemudian ada istiadat, pariwisata, alam juga, ya kan? Itu harus lebih dipromosikan. Yang selanjutnya ya Pak, kalau dilihat lebih jauh nih Pak, saya jadi penasaran. Menurut Bapak, apa saja dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika budaya nasional kita gagal menjadi filter terhadap masifnya budaya Korea yang masuk? Apakah ada potensi terjadinya krisis identitas budaya khususnya di kalangan generasi muda saat ini Pak? Identitas budaya ya sangat mungkin terjadi seperti itu, krisis identitas budaya itu. Tapi saya tetap optimis lah, masih banyak anak-anak muda Indonesia yang mencintai produk lokalnya sendiri, budaya lokalnya sendiri, dan tidak harus bermusuhan juga kan dengan budaya asing. Bagaimanapun kita hidup di dunia global ini tidak bisa menutup diri kan begitu. Kalau bisa mix and match, dipadukan aja, diintegrasikan seperti itu. Masih terkait soal krisis identitas tadi nih Pak. Saya jadi ingat sama salah satu fenomena yang kami diperbincangkan tadi juga biar Bapak singgung ya, terkait mantan pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong yang meski sudah diberhentikan sama PSSI ini Pak, tapi justru makin banyak penggemarnya dan dijadikan salah satu sosok inspiratif di Indonesia. Menurut Bapak sendiri, fenomena ini tuh bisa menjadi salah satu contoh krisis identitas nasional atau justru hal yang wajar di era keterbukaan budaya sekarang? Nah, itu Sintayong itu, Coach Sintayong terutama ya, itu contoh nyata kolaborasi antara Indonesia dan Korea. Dengan semangat profesionalismenya mampu kok mengalahkan negaranya sendiri, dan kalau ditanya dia cinta Indonesia loh. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, melihat kondisi saat ini seperti yang Bapak mention kan tadi pendidikan tinggi berarti harus mengajarkan ilmu budaya kan kepada kayak generasi muda. Nah, kalau untuk peran pemerintah itu kayak apa Pak? Untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan Pancasila terhadap generasi muda saat ini. Pemerintah harus aktif di bidang pendidikan, kemudian bisa juga dengan memberikan kan kita punya APBN-nya. Nah, APBN itu sebagian dialokasikan untuk mengembangkan industri kreatif di Indonesia, termasuk melalui lembaga pendidikan, kemudian museum misalnya. Kemudian budaya kan sekarang lagi fokus untuk membenahi museum-museum yang ada di Indonesia. Dari pengamatan Bapak sendiri, kan banyak banget dari orang-orang yang lebih bisa dibilang ya melebih-lebihkan atau mendewakan kayak budaya-budaya luar, kayak budaya Korea, budaya Jepang dan lain-lain. Itu menurut Bapak apa sih penyebabnya? Kenapa dia itu lebih mendewakan budaya mereka, budaya negara luar daripada negara kita sendiri?
dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Kenapa banyak yang tertarik dengan budaya asing? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya kan. Karena promosi mereka besar-besaran, berubah didukung dengan dana yang kuat dan aktor atau artis yang profesional, memiliki daya jual yang tinggi. Salah satu jawabannya salah satunya bisa melalui digitalisasi produk nasional Indonesia. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih kita membiasakan diri buat lebih cinta sama produk lokal? Apalagi sekarang kan banyak banget nih produk yang masuk ke Indonesia. Produk lokal ya, cinta produk lokal. Nah itu bisa melalui pendidikan, sekali lagi ya. Kemudian acara-acara yang bersifat nasional misalnya. Kembali lagi ke namanya wave. Wave itu sendiri itu kan booming tuh udah dari itu. Nah itu menurut nggak sih penilaian orang-orang ini, terutama kita ya, buat buat memakai produk lokal. Kalau misalnya kayak gitu kira-kira itu bisa menjadi ancaman atau malah bisa mengenali produk kita ke luar negeri, produk dalam negeri ke luar negeri? Otomatis sih kalau yang wave-nya berhasil tentu minat terhadap produk lokalnya berkurang kan, tapi bisa disiasati sebenarnya. Kalau saya lihat lagi kayak contoh tadi yang waktu jalan-jalan ke GBK itu memang gambarnya artis Korea, tapi produk elektronik bisnis saya kira buatan Indonesia juga itu ya, bisa dikolaborasikan kan, paling cari yang untung kan cuma gambarnya doang itu tapi bambunya terus itu produk lokal ya kira Indonesia juga ada peluang. Sekarang ini kan banyak anak muda yang lebih tertarik sama produk luar yang kita bahas tadi. Nah dibandingkan sama produk dalam negeri. Nah menurut Bapak sendiri, cara apa sih yang paling efektif biar mereka bisa lebih bangga dan cinta sama produk lokal ini, produk kita? Kira-kira ngaruh nggak lewat edukasi, kampanye kampanye di media atau lewat ekonomi kreatif? Melalui pendidikan sejak usia dini SD, bisa melalui mata kuliah seni musik, seni budaya, ekstrakurikuler sinematografi misalnya, ada juga fotografi kan kalau di beberapa SMA itu, termasuk puisi misalnya, atau lagu tradisional bisa dikembangkan dengan diintegrasikan dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini kan gitu. Kalau kita bicara soal budaya nih Pak, sekarang ini budaya asing itu kayak makin mendominasi kan Pak. Di sini menurut Bapak, kalau budaya dan produk lokal terus kalah pamor, itu bisa berpengaruh nggak sih sama jati diri dan identitas negara kita, bangsa Indonesia? Ya kalau ditanya bisa itu ada gitu. Makanya salah satu strateginya pemerintah ketika sekarang ini membentuk Kementerian Kebudayaan, ada berfokus di bidang itu, dan secara struktural terpisah dari pendidikan, meskipun nggak bisa dipisahkan secara mendasar gitu ya, karena itu bagian dari pendidikan juga sebenarnya kan. Jadi ya udah seperti kita tahu nih bahwasannya produk kita emang seru banget buat hiburan dan emang bisa nambah wawasan soal budaya luar, apalagi Korea yang nice banget. Tapi penting untuk kita juga menikmatinya dengan bijak, jangan sampai dengan itu kita melupai budaya sendiri. Dan untuk kita juga harus tetap bangga dan dukung produk lokal agar bisa berperan di tengah gempuran budaya asing.
Japanese. Tadi kita juga udah dengar pendapat dari Bapak yang kayak beneran nambah wawasan kita banget deh tentang Korean Wave ataupun produk lokal. Nah, semoga apa yang udah kita diskusikan tentang wawasan dari Bapak ini gak cuma jadi refleksi dan inspirasi buat kita juga, tapi buat semua generasi muda zaman sekarang. Sekali lagi kami mengucapkan Pak, makasih banyak buat Bapak. Semoga Bapak diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Senang banget bisa ngobrol sama Bapak. Terima kasih banyak ya teman-teman udah hadir di di sini di gedung AKT 2. Kesimpulan dari wawancara tersebut ialah budaya Korea Selatan berhasil mendunia terutama melalui industri otomotif dan gelombang budaya populer seperti K-pop dan drama Korea atau K-drama yang dikenal sebagai Korean Wave atau Hallyu. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan serius pemerintah Korea Selatan yang fokus mengembangkan industri kreatif sebagai pilar utama perekonomian nasional. Pemerintah melakukan berbagai strategi seperti pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur teknologi modern, pembentukan badan khusus untuk memfasilitasi industri kreatif, serta diplomasi budaya yang kuat di tingkat internasional. Hal ini mendorong ekspor produk budaya Korea yang signifikan dan meningkatkan citra negara di mata dunia. Selain itu, kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri kreatif, kerja keras, profesionalisme, serta rasa cinta terhadap produk lokal menjadi kunci utama kesuksesan tersebut. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi budaya yang sangat besar dan beragam, mulai dari angklung, batik, kuliner khas daerah, hingga kekayaan alam dan pariwisata yang unik. Namun, tantangan utama yang dihadapi ialah kurang kuatnya rasa cinta terhadap produk lokal, lemahnya berani budaya Indonesia di kancah global, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan promosi digital untuk memperluas jangkauan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenparekraf, dan Bekraf perlu lebih aktif dalam memfasilitasi, mempromosikan, serta mendukung pelaku UMKM serta industri kreatif lokal dengan menyediakan anggaran pelatihan, perlindungan hak cipta, dan akses pasar yang lebih luas. Dalam menghadapi gempuran budaya asing dan krisis identitas budaya, Indonesia tidak perlu membatasi masuknya budaya luar. Sebaliknya, hal ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk kolaborasi dan pembelajaran. Pendidikan budaya sejak dini sangat penting guna menanamkan kecintaan dan pemahaman terhadap warisan budaya. Upaya ini perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti museum, perpustakaan, dan ruang kreatif. Integrasi seni dan teknologi di lingkungan sekolah, termasuk di SMK, juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi muda sebagai motor inovasi dan promosi budaya nasional. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan budaya Indonesia agar mampu bersaing serta dikenal di kancah internasional. Kunci keberhasilan pembangunan ekosistem budaya nasional yang kuat dan mendunia terletak pada kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif. Dengan kerjasama yang solid, dukungan kebijakan yang tepat, serta pemanfaatan teknologi digital secara optimal, Indonesia dapat mengangkat kekayaan budayanya menjadi kekuatan ekonomi dan identitas bangsa yang membanggakan di mata dunia. Menjadikannya sebagai soft power yang efektif dalam diplomasi internasional, serta sarana untuk memperkuat jati diri nasional di tengah arus globalisasi.
Dalam konteks ini, penting bagi setiap elemen bangsa untuk menyadari bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, mempererat kohesi sosial, dan membangun citra positif bangsa di tingkat global. Pemerintah perlu terus mendorong penciptaan ekosistem yang mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif berbasis budaya lokal dengan menyederhanakan regulasi, memperluas jaringan kemitraan global, serta meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku kreatif. Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan budaya, digitalisasi konten budaya, dan penyelenggaraan festival-festival budaya berskala internasional juga menjadi langkah penting untuk memperluas exposure budaya Indonesia di berbagai belahan dunia. Masyarakat, khususnya generasi muda, juga perlu diberdayakan sebagai agen perubahan yang adaptif dan kreatif melalui berbagai program pelatihan, kompetisi, inkubasi bisnis kreatif, serta akses ke platform digital untuk memamerkan karya mereka secara global. Kolaborasi antara seniman, desainer, musisi, pembuatan film, penulis, dan pelaku teknologi digital harus difasilitasi agar terciptanya karya-karya inovatif yang mampu mempresentasikan identitas budaya Indonesia dengan cara yang relevan, segar, dan menarik bagi audiens internasional. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu menciptakan gelombang budaya sendiri, sebuah Indonesia yang akan menggema di panggung dunia, menginspirasi banyak bangsa lain, dan membawa dampak positif tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi diplomasi budaya, persatuan nasional, dan kebanggaan terhadap identitas bangsa yang kaya, beragam, dan dinamik.